sahabat setia channel Berkah Ilahi yang dirahmati Allah. Perbuatan zina merupakan dosa yang sangat besar. Namun hal itu tidak menjadikan manusia takut untuk melakukan zina. Seperti kita lihat sekarang ini, perbuatan zina semakin marak terjadi. Bahkan bukan lagi di tempat-tempat khusus yang dilakukan oleh orang yang memang bekerja sebagai PSK. Para remaja pun banyak yang melakukan hal keji ini. Harus kita pahami, siapa saja yang berbuat dosa zina akan mendapatkan balasannya. Sedikitnya pezina akan memperoleh 4 siksaan di neraka nanti. Yang pertama, tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, dan tidak akan dilihat serta disucikan pun bagi mereka azab yang pedih. Seorang tua yang berzina, raja yang berdusta, dan orang miskin yang bercongkak. Yang kedua, kekal di dalam neraka. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala? Beliau menjawab, yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal dialah yang menciptakanmu. Sesungguhnya itu sangatlah besar. Lalu apalagi? Tanyaku kembali. Beliau menjawab, yaitu kamu membunuh anakmu karena takut kelak ia akan makan bersamamu. Lalu apalagi? Tanyaku lagi. Beliau menjawab, yaitu kamu berzina. Maka Allah Ta'ala menurunkan pembenaran dari sabda beliau dengan firman-Nya, dan orang-orang yang tidak menyembah Allah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, membunuhnya kecuali dengan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan balasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali siapa saja yang bertaubat. Yang ketiga, dijilat api neraka. Imam Bukhari meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub. Dalam hadis itu disebutkan bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau berkisah, kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal tanur. Bagian atasnya sempit sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya. Ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Jika mereka dijilat api, ada yang di bawahnya mereka menolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah pezina perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tiba hari kiamat. Para ulama berkata, ini adalah hukuman bagi pezina perempuan dan laki-laki yang masih bujang, belum menikah di dunia. Jika sudah menikah, walaupun baru sekali seumur hidup, maka hukuman bagi keduanya adalah rajam dengan bebatuan sampai mati. Demikian pula telah ternaskan dalam hadis dari Nabi bahwasanya jika hukuman qasas ini belum dilaksanakan bagi keduanya di dunia, dan keduanya mati dalam keadaan tidak bertaubat dari dosa zina itu, niscaya keduanya akan diazab di neraka dengan cambuk api. Yang keempat, ditempatkan di pintu neraka paling busuk baunya. Neraka memiliki 7 pintu. Pintu yang paling hebat, panas dan sengatannya, dan yang paling busuk baunya adalah pintu yang diperuntukkan bagi para pezina,
yang berzina setelah mereka tahu keharamannya. Mahfud Ad-Dimashari berkata, para penghuni neraka mencium bau busuk berkata, kami belum pernah mencium bau yang lebih busuk dari bau ini. Dijelaskan kepada mereka, itulah bau kemaluan para pezina. Ibnu Said, salah seorang imam dalam bidang tafsir berkata, sesungguhnya bau kemaluan para pezina itu benar-benar menyiksa para penghuni neraka. Begitu pedihnya siksaan yang akan diterima para pezina. Maka jika Anda sudah terjerumus pada perbuatan itu, segeralah bertaubat. Taubatlah dengan sungguh-sungguh taubat, yakni menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yakinlah Allah Maha Penerima Taubat. Demikianlah penjelasan mengenai 4 siksa mengerikan bagi pelaku zina di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan itu sudah tiada, dia akan tetap memperoleh pahala amal jariah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini kepada teman atau sahabat lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.